Selamat datang di Secangkir Rindu, Rincian Data dan Ilmu. Perkenalkan, saya Felicia Salvina, host Secangkir Rindu yang akan menemani Anda sekalian selama beberapa menit ke depan. Seiring meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap produk yang disediakan, banyak sekali masalah sosial hingga environmental yang terjadi. Permasalahan environmental yang paling signifikan adalah meningkatnya tingkat polusi dan produksi limbah industrial maupun rumah tangga setiap tahunnya. Dilansir dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, di tahun 2021 sendiri saja, produksi sampah di Indonesia mencapai 23.350.311 ton. Hal tersebut jelas berkontribusi besar dalam menumpuknya pegunungan sampah sejauh mata memandang di tempat pembuangan akhir. Tidak heran Indonesia menduduki peringkat ketiga negara penghasil sampah terbanyak di dunia dan menjadi rumah bagi sungai paling tercemar di dunia, yaitu Sungai Citarum. Peningkatan limbah yang terus meningkat secara tajam setiap tahunnya melahirkan gaya hidup baru. Gaya hidup yang mengupayakan manusia untuk mengurangi produksi sampah, gaya hidup yang memangkas sifat materialistis, gaya hidup yang memusatkan konsumsi kepada kebutuhan, bukan keinginan. Gaya hidup tersebut adalah minimalism atau minimalis. Minimalism telah menjadi gaya hidup baru yang belakangan ini menjadi tren terutama di kalangan dewasa muda di Indonesia. Seperti yang tadi sedikit saya singgung dan jelaskan, minimalism merupakan gaya hidup yang menyokong konsep living less. Minimalism menganjurkan manusia untuk menjalankan hidup hanya dengan apa yang benar-benar berada di puncak piramida kebutuhan mereka, bukan keinginan. Dan memanfaatkan benda-benda tersebut tentunya secara optimal. Gaya hidup ini tentu jauh dari sifat masyarakat Indonesia yang cenderung konsumtif dan materialistis. Lantas, bagaimana tanggapan anak muda Indonesia terhadap minimalism living yang jauh dari ekspektasi masyarakat? Mari kita tanyakan kepada para mahasiswa di lokasi. Silakan, Claudia. Terima kasih Felicia. Baik pemirsa, sekarang saya sedang berada di Universitas Multimedia Nusantara, tepatnya di Gading Serpong, Tangerang. Sebentar lagi saya akan menanyakan beberapa mahasiswa mengenai gaya hidup minimalism. Nama aku Marsyanda Fitri Maharani dari jurusan DKV angkatan 2020. Oke, nama aku Valen dari DKV 2020. Nama saya Renata Yufian dari jurusan jurnalistik angkatan 2021. Menurut aku minimalism lifestyle itu kayak hidup yang sederhana yang benar-benar make apa yang kita butuhin aja nggak sih? Tahu dikit sih. Tahu dikit-dikit sih. Kalau setahu aku minimalism tuh kayak kita hidup apa adanya gitu tanpa hal-hal yang berlebih gitu. Contohnya kayak tadi Raditya Dika ya, YouTuber gitu. Ini Alexandra Ruby. Kayak penulis gitu. Terus dia suka sharing tentang minimalism gitu. Oke. Sejauh ini kalau secara pribadi tuh nggak ada, tapi taunya tuh dari influencer kayak Sarah Sof atau Raditya Dika gitu. Aku jarang banget beli yang nggak dibutuhin. Kalau bener-bener perlu baru aku beli gitu sih biasanya. Kurang lebih udah sih. Kalau aku sendiri kayaknya belum ya, soalnya kayak hobinya tuh kalau lihat hal-hal lucu dikit terus beli gitu kan, jadi kayak belum. Baik pemirsa, dari wawancara tadi bisa saya simpulkan bahwa mahasiswa di Universitas Multimedia Nusantara sudah mengenali dan tahu dampak dari menjalani gaya hidup minimalism. Rata-rata dari mereka juga mengetahui lifestyle ini dari influencer-influencer. Namun saya juga melihat bahwa mereka belum menerapkan gaya hidup minimalis secara maksimal. Hal ini mungkin dikarenakan oleh pergaulan yang kurang mendukung. Claudia Nicola, Secangkir Rindu, kembali ke studio. Felicia. Terima kasih Claudia. Familiaritas minimalism living di kalangan remaja dan dewasa muda tidak dapat dimungkiri berasal dari dampak positif yang ditawarkan.
Gaya hidup yang muncul di era 60-an ini seringkali identik dengan pengurangan limbah dan sampah demi lingkungan. Namun nyatanya, minimalism living memiliki arti lebih terhadap keadaan psikologis manusia, terutama dalam aspek kepuasan diri. Tidak heran pola hidup ini disebut menjadi tren di kalangan anak muda di dunia. Para pegiat hidup minimalism mengklaim bahwa kehidupan berorientasi kebutuhan dapat menjadi angin segar bagi orang-orang yang lelah dengan kehidupan penuh hiruk-pikuk. Lantas, benarkah pernyataan tersebut? Hari ini saya, Felicia Salvina, akan mengajak para penonton untuk menikmati secangkir rincian data dan menyelami kebenaran di balik minimalism living dan kesehatan mental. Siapkan cangkir Anda karena kami kedatangan 2 tamu yang akan mengisinya. Tamu pertama yang akan mengisi cangkir ilmu Anda adalah Sarah Safira Sofiani. Kak Sarah, atau yang biasa dipanggil Sarah Sof, merupakan seorang content manager komunitas minimalism yaitu Life with Less. Pada kesempatan kali ini, Kak Sarah akan membagikan pengalamannya sebagai pelaku hidup minimalism dan perubahan-perubahan yang ia alami setelah menjalani pola hidup tersebut. Terima kasih sudah hadir di Secangkir Rindu bersama kami untuk berbagi insight-nya. Kak Sarah ini adalah seorang content manager di Life with Less, juga marketing communicator, as well as setahu saya berdasarkan yang saya kepoin, kakak sangat aktif di social media dalam membagikan financial minimalism. Dari kacamata seorang Sarah yang memiliki background tersebut, konsep hidup minimalism itu sejatinya seperti apa? Ya sebenarnya kalau menurut aku pribadi ya, minimalism tuh gaya hidup yang nggak kaku gitu. Gaya hidup yang nggak kaku, di mana seseorang itu bertanggung jawab dan berani untuk lebih mindful, lebih sadar atas semua yang dia konsumsi. Sebenarnya sesederhana itu sih. Dan setiap orang itu nggak ada pakem untuk minimalis seperti apa gitu ya. Jadi nggak ada pakem-pakem tertentu gitu, di mana setiap orang tuh bisa redefining atau nemuin ke dirinya sendiri definisi minimalnya mereka itu seperti apa gitu, definisi cukupnya masing-masing itu seperti apa. Dan itu cukup banyak merubah pola pandang aku terhadap konsumsi apapun itu sih. Gitu. Jadi menyederhanakan semua yang aku masukin ke dalam hidup aku. Menyederhanakan apa yang kakak masukin dalam hidup kakak dan gak ada aturan pakem sebenarnya. That's interesting sih, karena kita kan seringkali bikin guide supaya minimalis kita tuh kayak berjalan secara optimal ya. Tapi gimana kakak bisa mengenali hal tersebut, bisa kayak, oh gue tahu nih kalau ini nggak ada batasan, jadi gue bikin my own setting, bikin my own restriction. Itu how does that happen gitu? Sebenarnya kuncinya memang mengenali diri sendiri sih. Karena itu yang paling sulit ya. Seringkali kita itu, apalagi masih muda gitu ya, kita masih banyak terinfluence orang lain, keluarga, teman, lingkungan, dan lain sebagainya yang bikin bingung ya. Bingung dalam arti di sini tuh bingung definisi bahagianya orang seperti apa, definisinya cukup orang tuh seperti apa, sedangkan yang kita rasakan sendiri tuh kan akan berbeda jatuhnya gitu. Nah makanya yang paling penting itu justru kembali ke diri sendiri sih. Bagaimana kita melihat diri kita seperti apa, kita butuhnya apa, kita inginnya apa, dan fulfill itu aja tuh kayaknya udah lebih dari cukup sih dibandingkan terus membandingkan sama orang-orang lain di sekitar kita. Karena kan nanti nggak akan jadi cukup terus. Gitu. Exactly. Apakah kesadaran yang kakak barusan katakan itu menjadi alasan gitu kenapa akhirnya kakak hidup atau terjun ke minimalism, atau apakah ada background lain? Iya sih, sebenarnya di situ. Karena mungkin basicnya aku orangnya lebih ke perfeksionis ya, agak-agak perfeksionis, dan orang perfeksionis itu dari yang aku baca dan aku perhatiin dan dengar-dengar juga dari sumber-sumber yang lain pun cukup sulit untuk
bahagia ya, karena mereka merasa kurang terus. Kurang tuh berarti di sini bukan secara materi aja ya, tapi secara kepuasan pribadi gitu ya, dalam mengerjakan sesuatu, dalam menginginkan sesuatu. Kalau di kuliahan tuh bilangnya nih, anak ambis nih gitu. Kayaknya anak perfeksionis tuh cenderung ambisius dan susah merasa cukup dan bahagia gitu. Dan ada turning point di mana aku mikir, wah susah ya kalau misalnya aku terus mengikuti keinginan aku yang itu gitu. Keinginan aku untuk craving more, terus greedy gitu ya. Bukan greedy juga sih, maksudnya greedy bukan dalam materialistik aja, tapi kayak I want to achieve more, I want to gain more, dan terus dan terus dan terus sampai akhirnya aku ngerasa overwhelmed, dan akhirnya aku titik balik sadar bahwa yuk Sar, kita redefining cukupnya yuk. Apakah harus mencapai satu titik tertentu gitu ya, ada achievement tertentu baru ngerasa bahagia, atau memang sadar sama yang udah ada sekarang saat ini, being present, dan itu udah bikin lo cukup gitu. Dan itu banyak membantu di situ sih, makanya kenapa akhirnya aku memutuskan untuk belajar jadi minimalis. I see, that's very relatable ya untuk teman-teman kita mungkin yang juga ambis kalau istilahnya ya. Oke, kalau misal kita ngomongin soal berarti sebenarnya trigger utamanya kakak itu adalah kakak dari diri sendiri itu menjadi perfeksionis and it's suffocating, maka dari itu kakak mau hidup minimalis. Tapi kan banyak mungkin dari teman-teman kita itu kena tuntutan masyarakat gitu loh, sehingga sulit untuk jadi minimalis. Apakah kakak pernah merasakan hal sejenis atau bagaimana tuh? Iya, pastinya ya, karena kan ya kita hidup di Indonesia ya, kita fulfilling bukan cuma our desire, our achievement, dan lain sebagainya gitu, bukan untuk fulfill diri sendiri, tapi juga ada keluarga, ada lingkungan, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ya itu balik lagi ya, kita tuh ternyata basicnya yang harus disadarin, kita tuh tidak bisa memuaskan seseorang atau orang lain gitu ya, atau lingkungan lain. Kita memuaskan diri kita sendiri aja tuh susah gitu. Apalagi kita harus fulfilling orang lain gitu, yang mungkin kita juga nggak tahu exactnya mereka sebenarnya maunya apa gitu. Itu kan nantinya akan lebih banyak kekecewaan. Itu tadi ya, balik lagi kalau misalnya, apalagi kalau misalnya orangnya perfeksionis gitu. Tuntutan dari temen A, tapi kita nggak bisa fulfill A, padahal B aja udah cukup gitu. Kayak gitu-gitu sih yang memang itu pasti akan jadi tricky sih, apalagi kalau misalnya hidup berdampingan sama orang yang tidak sepaham gitu ya, yang memang bukan orang yang lagi belajar jadi minimalis juga gitu, termasuk aku dalam keluarga. Tapi pada akhirnya kan aku udah sadar itu sih, sadar bahwa oh oke, aku udah tahu cukupnya aku segimana, batasan aku segimana. Yang bisa aku kontrol adalah aku mengkomunikasikan itu terhadap pasangan aku, terhadap orang tuaku, terhadap keluargaku. Tapi kalau misalnya masalah mereka menerima atau tidak, itu jadi bagian hal yang udah di luar kontrol aku gitu. Jadi nggak usah diambil pusing. Yang penting aku udah minimal tadi ya, jadi udah mengurangi pikiran-pikiran yang nggak perlu aku pikirin, sehingga aku udah selesai sama diri sendiri. Saat aku udah selesai sama diri sendiri, rasanya aku lebih siap untuk ngebantu orang dan lingkungan sih. Jadi mereka mungkin nggak bisa nerima aku sepenuhnya, tapi aku bisa kasih mereka yang terbaik dari diri aku gitu. Karena kita kalau ngikutin orang lain terus nggak akan pernah cukup sih, Vel. Gitu. Oke, I see. Berarti secara mental minimalism sudah memberikan dampak yang benar-benar kerasa buat kakak untuk kasih limitation yang jelas, yang assertive gitu kah? Ya, betul sekali sih, betul. Itu yang paling penting menurut aku, mindset-nya sih. Bukan hanya decluttering barang gitu ya. How declutter your things and thought aja gitu. Bukan hanya meminimalisir dan membuat itu jadi ringkas dan sedikit sih. Tapi lebih ke mindset-nya itu sih. Karena bukan cuman yang tangible aja, yang bukan cuman yang kelihatan aja, tapi justru yang lebih penting adalah hal-hal yang nggak kelihatan. Di dalam diri. Ya, dan lebih enak saat set boundaries-nya sih ke orang lain. Gitu. Oke, itu kan apa yang kakak telah jalani, maksudnya setelah secara pribadi menghidupi minimalism gitu. Cuman
mengetahui bahwa kakak itu seorang content manager di Life with Less, itu kan you take minimalism to another level kan, because itu jadi a part of even your works gitu. Apakah itu berdampak ke hubungan pribadi kakak terhadap minimalism setelah menjadi seorang content manager di bidang minimalism, secara positif maupun negatif mungkin? Ya, pastinya berdampak sih ya, berdampak lebih luas. Tapi ya itu masih dalam boundaries aku sih. Maksudnya aku pengen give something to society. I don't have any money. Aku share-nya ya, kalaupun kita nggak punya harta yang banyak, tapi kalau misalnya kita punya ilmu dan kita punya knowledge yang mungkin bisa membantu hidup orang lebih baik, why not? Sekarang aku udah tahu setelah minimalism, aku tahu capability aku tuh di creating content, komunikasi, di marketing. Kenapa aku nggak coba untuk memarketingkan si ide ini gitu? Kenapa enggak gitu? Karena in the end of the day, aku ngerasa sangat puas ketika bukan cuma aku yang tahu, bukan cuma aku yang paham, tapi aku bisa membagikan itu ke orang lain dan membantu hidupnya dia gitu. Karena banyak banget orang yang overwhelmed sampai banyak yang kena mental illness juga, apalagi di angkatan kita ke bawah gitu ya, milenial ke zilenial, itu banyak banget yang kena mental illness. Karena apa? Karena terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan gitu. Sedangkan minimalism itu akan membantu itu sih untuk mengurangi pikiran-pikiran yang bikin overwhelm sendiri, karena kita udah merasa cukup sama diri sendiri, udah setting boundaries dan mengkomunikasikan itu ke orang lain. That's in our control, dan selebihnya memang bukan. Itu sih yang paling berdampak. I see. Jadi sebenarnya dalam perjalanan kakak hidup minimalism itu it's a long story ya. So it starts with your mindset dengan keresahan sendiri, dan akhirnya karena sudah settle malah bisa menjadikan itu sebuah pelajaran atau kayak didikan buat orang lain juga gitu, nge-inspire orang lain untuk melakukan hal yang sama. I think that's very inspiring, kayak what changes us itu saat kita berikan kepada orang lain itu memang memberikan kesan yang heartwarming sih. Kakak merasa kayak gitu? Ya, aku merasa juga sih. Kadang ada yang sampai ada yang DM atau di interview sana sini, terus ya it helps people gitu ya. Ternyata ya ternyata nggak semua orang bisa simplify their life ya. Gitu. Jadi kita udah hidup runyam nih, terus kita nggak bahagia, kita udah capek-capek, terus kita nggak bahagia in the end of the day, buat apa gitu? Kayaknya ini ya, kayaknya hidup nggak se-complicated itu sih, walaupun aku juga orangnya yang memang complicated gitu ya, tapi setelah aku kena minimalism, I can simplify it gitu. At least my expectation to the world sih, itu yang paling penting untuk disimplify sebelum semuanya. Ya, I agree. So itu mungkin bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman yang menonton Secangkir Rindu kali ini, bahwa kita bisa simplify ourselves gitu. Even if it's not, we can limit our expectation towards the world, and that's a very good mindset to have. So thank you very much Kak Sarah for inspiring us this morning. Terima kasih juga udah menghubungi. Semoga dari obrolan santai ini bisa inspiring dan bisa membantu juga. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain langsung, boleh banget catch me through DM, karena I'm open to share gitu ya. Kalau misalnya ada butuh bantuan atau apapun, boleh banget. Sama aku boleh promosi nggak sih? Boleh, silakan promosi dulu. Promosi buat Life with Less sih sebenarnya. Jadi bentar lagi kita akan ada campaign pakai sampai habis nih buat cewek-cewek terutama yang rutin pakai make up and skincare. Kita ada namanya skinimalism ya. Maksudnya skinimalism itu sebenarnya ide dari luar sih, tapi kita adopt ke Indonesia dan kita coba kenalin apa itu skinimalism. Jadi Hallyu Wave yang berapa skincare Korea itu ternyata belum tentu cocok di kita ya. Nah, tapi kalau buat kalian yang pengen belajar minimalism, mulai dari diri sendiri dan mulai dari hal yang paling relate setiap hari, coba nih pakai sampai habis.
Jadi di mana kalian itu menghabiskan seluruh produk kecantikan kalian, skincare, makeup dan semuanya. Lalu nanti sampahnya, emptiesnya bisa disubmit ke Live Fit Lab. We'll be informed about that. Terima kasih Kak Sarah atas insight-nya hari ini. Bye, thank you semuanya. Bye. Bagaimana dengan cangkir Anda? Apakah sudah terisi oleh Kak Sarah Soft? Jika Kak Sarah Soft tadi telah memberikan pengalamannya sebagai seorang pegiat minimalism, tamu kali ini akan membahas sedikit lebih dalam dan ilmiah mengenai hal tersebut. Tamu selanjutnya yang akan turut berpartisipasi untuk menuangkan ilmu di cangkir Anda adalah Kak Fiona Valentina Damanik. Kak Fiona merupakan salah satu psikolog di bawah Student Support Universitas Multimedia Nusantara yang memiliki ketertarikan dalam membahas self-development, terutama pada kalangan remaja. Pada kesempatan kali ini, Kak Fiona akan membahas tentang bagaimana pola hidup minimalism berpengaruh kepada kesehatan mental dari sudut pandang tenaga ahli. Selamat pagi Kak Fio, terima kasih sudah mau hadir di acara Secangkir Rindu ini. Terima kasih sudah mau mengisi cangkir para penonton kali ini. Oke. Kak Fio adalah seorang psikolog di bidang self development kan ya. Jadi menurut dari kacamata seorang psikolog self development, sebenarnya apa sih itu minimalism? Maksudnya bagaimana minimalism itu juga berdampak terhadap kesehatan mental kita? Iya, jadi gaya hidup minimalis gitu ya. Gaya hidup itu udah masuk dalam perilaku. Nah, perilaku manusia itu terkait dengan cara berpikirnya atau prinsip atau konsep berpikirnya terhadap sesuatu. Nah, cara berpikir yang minimalis ini terhadap gaya hidup minimalis merasa bahwa hal-hal yang berlebihan itu malah bisa merusak. Misal contoh, ketika kita terus-menerus gitu ya cari beli baju gitu karena atau koleksi sesuatu gitu kan, akan kehilangan meaning dari hidup itu. Apakah hidup itu semata-mata untuk koleksi? Jadi kan kayak ya di kesehatan mentalnya akan ngerasa saya hanya akan merasa bahagia terhadap kehidupan atau merasa kehidupan saya bermakna ketika saya beli baju. So sumbernya itu dari eksternal. Nah, yang diinginkan dalam kesehatan mental, seseorang bisa sejahtera secara psikologis ketika ditemukan within, di dalam diri gitu. Jadi mau ada baju apa enggak, entah pandemi ini terkait baju apa enggak gitu ya, dia tetap bisa menemukan kebahagiaan, karena kebahagiaan itu dalam dirinya. Nah, dengan konsep berpikir itu akhirnya turunlah dalam gaya hidup minimalis tadi. Jadi mulai membatasi mana yang benar-benar perlu, mana yang nggak perlu gitu. Mungkin begitu ya. Oke, cuman kalau kita berbicara soal hidup tuh baru bermakna kalau misalnya koleksi baju kayak gitu ya. Kadang tuh sepengetahuan saya ya, correct me if I'm wrong, tapi kalau kita beli baju atau makan enak, maksudnya melakukan me time dan sesuatu yang membahagiakan tuh kan bisa meningkatkan endorfin kita gitu. Apakah kalau kita nanti nggak beli baju, ntar kurang belanja, kurang endorfin gitu jangan-jangan? Atau maksudnya gimana gitu nge-manage itu ya? Bukan berarti kita nggak beli baju sebenarnya. Cuman batasannya adalah ketika beli baju itu untuk bisa kita bahagia atau endorfin tadi. Endorfin tuh dia hanya sepersekian detik tuh hadir. Nanti kalau udah masa beli bajunya udah sehari, 2 hari, seminggu kayak udah nggak berasa lagi bahagianya beli baju itu kan. Akhirnya gimana merasakan bahagia beli baju lagi yang baru. Cuma sebentar. Nah, kita sedang tidak mencari kebahagiaan yang sebentar-sebentar ini karena lama-kelamaan kan jadi adiktif. Hanya bisa menemukan kebahagiaan di beli baju. Tapi kita mau berharap boleh beli baju, boleh merasakan endorfin tadi yang bikin bahagia, tapi tidak melekat terhadap si baju itu atau tidak melekat dengan kebahagiaan yang sementara-sementara. Tapi di mana kita bisa memaknai kehidupan, berfungsi secara utuh, terus kebahagiaan itu kita temukan dari diri kita karena melakukan suatu hal yang bermanfaat. Oke, jadi kalau tadi itu kan kita bicara soal relationship kita sama baju gitu. Pengendalian eksternalnya tuh ada di baju aja. Cuman yang saya mau tanyakan adalah bagaimana kita mengendalikan diri dengan tuntutan masyarakat gitu. Maksudnya kayak gimana cara memproses emosi kita supaya kita nggak merasa insecure gitu dengan apa yang kita lakukan di tengah masyarakat, terutama di Indonesia.
Karena seringkali kan gaya hidup kita ini bergantung dari pandangan masyarakat terhadap kita gitu kan. Kamu nggak keren kalau nggak pakai baju ini gitu. Nah jadinya ya harusnya beli lagi nih, jadi konsumerismenya jadi tinggi gitu kan. Mindless jadinya, nggak mindful apakah baju ini penting apa nggak bagi saya, tapi bergantung dari pandangan orang terkait baju saya ini gimana ya. Kalau misalkan bagus saya jadi bahagia, kalau nggak jadi nggak sesuai kebutuhan kan. Kita mau impress orang lain jatuhnya. Nah jadi penting bagi kita itu untuk bisa mengenali diri. Saya mau apa dengan dunia ini. Kalau memang kita di bidang marketing, yang mana pandangan orang itu sangat penting bagi kita, ya nggak apa-apa berarti kan untuk impress orang. Tapi itu secara clear kita dengan diri kita itu jelas gitu. Saya perlu beli ini karena mau impress orang lain supaya orang bisa trust sama saya gitu. Karena kalau orang nggak bisa percaya, kan kadang orang melihat dari penampilan. Nah, tapi di luar marketing itu tadi, kalau kita hanya mengikuti pandangan orang lain tapi kita nggak tahu kita maunya apa, kita jadinya menjalani kehidupan yang meaningless kan. Jadi mau ngapain saya ya, tergantung mereka gitu. Nah penting untuk bisa menjadi jelas jati diri kita mau seperti apa, keadaan dalam diri kita mau menjalani hidup yang seperti apa. Nah itu sih yang jadi penting, jadi menemukan menemukan tujuan dan mau apa, menjalani rencana apa dalam kehidupan ini, mungkin gitu ya. Cuman dalam proses kita mencari tujuan itu ya, menentukan diri kita yang mana gitu. Bagaimana sih kayak caranya berdiskusi dengan diri sendiri gitu supaya nantinya kalau misal dalam konteks ini misal kita menjalankan minimalisme itu bisa lancar gitu. Itu gimana? Betul. Jadi jati diri itu tuh prosesnya mengenali. Karena kalau mencari, jatuhnya kita kayak keluar gitu loh, mencari. Nah, sebenarnya jati itu ada dalam diri kan, makanya yang kita perlukan ada duduk tenang dan melihat ke dalam. Nah jadi mungkin kalimat mencari atau itu diganti dengan mengenali, saya tuh sukanya apa, kelemahan saya apa, nggak sukanya apa, dan cara pandang saya terhadap dunia seperti apa, dan maka saya mau menjalani ini gitu. Selama itu clear di kita jadi bisa clear juga memutuskan ini saya kayaknya perlu deh, atau ini kayaknya nggak perlu gitu. Jadi bisa lebih kontrol dirinya, lebih oke. Orang lain mungkin akan bilang sesuatu tuh, kamu harusnya gini, tapi kita boleh dengar dulu. Nah tapi kalau kita udah menyesuaikan dengan jati diri kita, oh ini pas nggak ya kalimatnya, kalau nggak pas ya jadinya kita anggap sebagai angin lalu saja. Tapi kalau seandainya pas, ya kita bisa pertimbangkan juga. Nah kalau misalkan kita nggak tahu jati diri kita apa, semua yang kata orang tuh wah masuk semua kan, jadinya kita nggak, jadi saya sebenarnya suka apa ya, karena katanya ini bagus, orang semua pendapat orang kita terima, itu kan jadi problem sendiri. Makanya langkah pertama itu adalah mengenali diri, clear, lalu akhirnya di konsep berpikir kan itu tadi, baru akan turun dalam gaya hidup yang minimalis tadi. Saya pikir begitu ya alurnya ya. Jadi dalam kita mau menerapkan outcome minimalis ya pada pembicaraan kita kali ini, sebenarnya it starts with the mindset of mencari diri sendiri, bukan mencari, mengenali diri sendiri, supaya dengan saat kita paham dengan diri sendiri, apa yang dikatakan maksudnya faktor eksternal itu hanya menjadi pertimbangan saja gitu, tapi nggak menjadi tuntutan tersendiri. Begitu kira-kira? Betul. Oke, terima kasih banyak Kak Fiona atas waktunya. Saya senang sekali berbincang dengan Kakak karena banyak banget insight-nya. So, thank you very much for the time. Dua tamu yang cukup spesial hari ini mengajarkan beberapa hal penting bagi saya dan juga pemirsa. Hidup minimal bagai berpijak di atas daratan milik dunia luas. Berpijak di atas daratan milik dunia yang besar ada kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Tinggal di dunia yang lapang berarti kita diberi lautan, daratan, dan cakrawala yang lebar dan dapat kita jelajahi. Tinggal di dunia yang luas berarti ada lebih banyak ruang yang dapat kita tanamkan bendera milik sendiri. Akan tetapi, tinggal di dunia yang besar seiring bergulirnya pasir membuat manusia lupa diri. Membuat manusia lupa akan jati diri. Membuat manusia lupa warna-warni dari saling mengasihi. Kita sudah terbiasa mengambil jatah jauh melebihi porsi, hingga melupakan bahwa bentangan samudra yang luas ini dimulai dari rintikan mungil air hujan yang bersilaturahmi. Hingga kita melupakan
bahwa kehidupan yang mencukupi dimulai dari tersenyum, melihat apa yang kita miliki, bukan mengingini lebih dan lebih, hingga melupakan melampaui beban yang dapat dipikul insani. Marilah mulai membiasakan diri, mengambil dan memikul sesuai porsi. Dan dengan perlahan namun pasti, memahami apa artinya untuk berlegah hati dengan seluruh kebahagiaan yang kita miliki. Saya, Felicia Salvina, selaku host Secangkir Rindu, mengucapkan terima kasih kepada penonton sekalian. Dan semoga cangkir kalian terisi dengan penuh. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya dengan Secangkir Rindu, rincian data dan ilmu.